Lapisan bumi dan strukturnya. Mengenal apa itu bumi, lapisan dan strukturnya. Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan tempat tinggal bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Bumi merupakan satu-satunya planet di tata surya yang dapat dihuni oleh berbagai jenis makhluk hidup. Sejarah bumi. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu. Diperkirakan kehidupan muncul di permukaan bumi sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Pada awal pembentukannya, bumi masih homogen atau seragam tanpa benua dan samudra. Lama-kelamaan suhu bumi meningkat menjadi seperti saat ini. Kata bumi. Kata bumi berasal dari bahasa Sanskerta, bumi, yang berarti tanah. Apa itu litosfer? Litosfer adalah kerak bumi terluar yang tersusun atas lempeng-lempeng tektonik yang sangat sulit bergerak. Posisi litosfer berada di atas batuan terapung yang relatif mudah bergerak satu sama lain. Ketebalan rata-rata litosfer adalah 100 km dengan susunan kerak bumi dan mantel. Posisi litosfer berdekatan dengan astenosfer. Litosfer termasuk lapisan kuat yang terletak di atas astenosfer yang lemah. Posisi litosfer membuat litosfer mudah turun ke astenosfer, berasal dari kata litos berarti batu dan sphere, spaira, yang berarti bulatan. Susunan litosfer, kerak bumi keras, selubung bumi, mantel, inti dalam bumi intercore, inti luar bumi outer core, kerak bumi crust. Lapisan kerak bumi merupakan bagian terluar dari bumi. Kerak bumi adalah lapisan yang tipis, yaitu hanya 40 km, lebih tipis dari lapisannya. Lapisan ini terbentuk dari batuan padat dan mineral. Di bawah ini lapisan kerak bumi terdapat mantel bumi, yang juga terbentuk batuan dan mineral padat. Namun, perbedaan yang mencolok dari kerak bumi adalah mantel bumi memiliki area lunak magma semi padat. Lapisan kerak dan mantel bumi terus berinteraksi sebagai satu unit geologi yang disebut litosfer. Kedalaman litosfer bervariasi, dan diskontinubusi Mohorovičić-Moho tidak ada pada kedalaman yang seragam. Mohorovich adalah batas antara mantel dan kerak. Unsur-unsur utama, penyusunan kerak bumi. 1. Oksigen dengan presentase 46,6%. 2. Silikon dengan presentase 27,7%. 3. Aluminium dengan presentase 8,1%. 4. Besi dengan presentase 5,0%. 5. Kalsium dengan presentase 3,6%. 6. Natrium dengan presentase 2,8%. 7. Kalium dengan presentase 2,6%. 8. Magnesium dengan presentase 2,1%. Lapisan-lapisan kerak bumi. Lapisan tanah organik. Lapisan organik merupakan tempat terurainya materi biomasa menjadi unsur-unsur abiotik. Lapisan ini kaya akan humus dan unsur hara. Lapisan tanah atas topsoil. Lapisan tanah atas topsoil merupakan lapisan tanah dengan warna terang. Warna terang tersebut karena materi pada zona ini mengalami aunviasi dan pencucian oleh air yang meresap. Lapisan tanah tengah subsoil. Lapisan tanah tengah subsoil merupakan lapisan yang lebih gelap dari warna lapisan atasnya karena pada lapisan ini materi aluviasi dari atas akan. Lapisan material batuan induk PORENT. Lapisan batuan induk PORENT material merupakan lapisan yang terdiri dari atas batuan-batuan mudah rapuh, tetapi sangat sulit ditembus air dan akar. Warna pada lapisan ini terang dan bervariasi, ada yang putih, abu-abu atau merah. Lapisan batuan dasar BEDROCK. Lapisan batuan dasar bedrock merupakan batuan induk yang tidak mudah lapuk. Pada lapisan ini dan ke bawahnya, tidak ada aktivitas kehidupan lagi.
1. Kerak benua kontinental crust. Bagian luar yang membentuk daratan. Karakteristik dari kerak benua adalah kepadatan yang lebih rendah dan ketebalannya yang lebih besar dibandingkan kerak samudra. Komposisi dari kerak benua mengandung banyak jenis batuan, granit, batuan beku, sedimen, dan batuan metamorf, memiliki usia yang lebih tua secara geologi dibanding dengan kerak samudra. 2. Kerak samudra oceanik. Crust. Bagian dari kerak yang membentuk dasar lautan. Kebanyakan kerak samudra terdiri dari batuan beku, seperti basalt dan gabbro. Batuan tersebut memiliki usia geologis yang lebih muda apabila dibandingkan dengan batuan yang terdapat pada kerak benua. Mantel MANTLE. Mantel adalah bagian paling padat dari struktur lapisan bumi. Lapisan mantel terletak di antara inti bumi yang padat serta panas dan kerak bumi yang tipis. Ketebalan lapisan mantel sekitar 2,9 ribu kilometer dan memiliki volume 84% dari total volume bumi. Batuan yang membentuk mantel bumi sebagian besar adalah silikat, yaitu berbagai macam senyawa yang berbagi struktur silikon dan oksigen. Inti dalam inner. Inti bagian dalam adalah bola panas dan padat yang sebagian besar mengandung besi. Ketebalan inti dalam bumi mencapai 2.220 km (758 mil). Sedangkan suhu di inti bagian dalam adalah sekitar 5,200 derajat Celcius dan tekanannya hampir 3,6 juta atmosfer atom. Suhu di inti bagian dalam bumi mencapai 5.500 derajat Kelvin, atau sekitar 5.430 derajat Celcius. Tekanan di inti bagian dalam bumi mencapai 3,6 juta atmosfer. Jari-jari inti bagian dalam bumi sekitar 1.220 km, atau sekitar 3/4 ukuran bulan. Kedalaman inti bagian dalam bumi sekitar 5.150 sampai 6.370 km di bawah permukaan bumi. Batas antara inti bagian dalam dan luar disebut diskontinuitas seismik Lehman. Inti luar outer. Inti luar memiliki ketebalan sekitar 2,2 ribu km, yang sebagian besar terdiri dari besi cair dan nikel. Gabungan besi dan nikel dari inti luar bumi sangat panas, yaitu antara 4,500 derajat hingga 5,500 derajat Celcius. Logam cair inti luar memiliki viskositas yang sangat rendah, yang mudah berubah bentuk dan mudah dibentuk. Adapun logam yang menopang medan magnet bumi, bagian terpanas inti luar sebenarnya adalah diskontinuitas bulan, di mana suhu mencapai 6,000 derajat Celcius atau sepanas permukaan matahari. Sebagai kesimpulan, lapisan bumi dan strukturnya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan planet kita. Dari kerak bumi yang menjadi tempat kehidupan, mantel dengan arus konveksi yang menggerakkan lempeng tektonik, hingga inti bumi yang menjadi sumber medan magnet, setiap lapisan memiliki fungsi yang saling berhubungan. Pemahaman tentang struktur bumi tidak hanya membantu kita dalam bidang geologi dan ilmu kebumian, tetapi juga dalam upaya mitigasi bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Dengan terus mempelajari bumi, kita dapat lebih memahami dinamika planet ini serta menjaga lingkungan untuk kelangsungan hidup di masa depan.